Saya adalah pelaku kerusuhan saat demo. Saya membakar fasilitas umum. Saya melempar polisi. Saya melakukan huru-hara segala macam. Dan saya adalah orang yang terhasut karena postingan Del Pedro dan terdakwa lainnya. Nggak ada saksi yang kayak gitu. Selama 6 bulan di penjara banyak kesempatan yang hilang, kuliah, beasiswa saya hilang. Oh, akhirnya hilang? Ternyata bebasnya kami ini bukan hanya oleh hakim, tapi karena ada partisipasi dari teman-teman, partisipasi dari publik gitu. Iya, iya. Jadi Gerakan kolektif. Ya, gerakan kolektif yang memang mendukung kami sedari kami di rutan sampai kami divonis. Jadi saya melihat adalah bahwa kemarin itu kemenangan terbesar anak muda lah. Yang salah itu bukan kita menyampaikan pendapat, itu hak kita, itu diperbolehkan. Yang salah itu cara negara mengelola kritik kita. Kawan-kawan Bengkel Video, malam ini tepatnya tanggal berapa ya? Nggak usah disebutin tanggalnya, tapi yang jelas ada, kita kedatangan, kalau misalnya di thumbnail kalian lihat wajahnya Del Pedro Marhain, terus kemudian ada Muzaffar Salim. Nah, mereka nih 7 bulan terakhir posisinya itu nggak ada di sini. Nah, sekarang dia posisi sekarang ada di sini. Nah, sekarang mereka datang setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan 4 terdakwa, 2 diantaranya ada di sini, dinyatakan bebas, dan kita bisa bilang itu bebas murni sebenarnya. Nah, nanti ada kuasa hukumnya juga, Bang Ayyubi Harahap. Ya. Ini dia akan jelasin konteks putusan secara kontekstualnya, nanti Yubi yang bisa jelasin. Oke, kita sapa dulu nih ya. Ada Del Pedro, ada Muzaffar Salim, Yubi nanti kita sapa. 2 orang ini sebenarnya dirindukan lah sebenarnya sama teman-teman Bengkel Video. Karena di episode awal-awal itu kan ada Del Pedro yang nongol di Bengkel Video kan. Ya akhirnya kembali lagi ya, tepuk tangan. Glorifikasi adalah mereka terbukti sebagai kesatria guys. Karena di awal-awal Prof. Yusril Iza Mahendra, nanti kita akan bahas tanggapan beliau gitu ya, tanggapan Prof. Yusril yang setelah putusan bebas dia langsung ngasih tanggapan. Nah nanti kita akan bahas sama Del Pedro, sama Muzaffar Salim, dan sama Ayyubi. Nah sekarang nih pertanyaan pertama nih ke Pedro dan Ayyubi. Nanti habis itu ke Muzaffar Salim. Pedro, Ya. putusan kemarin yang paling esensial menurut lo apa? Dari pertimbangan, sekian banyak pertimbangan hakim. Ya, pertimbangan hakim yang paling esensial tentu adalah perbincangan soal nilai hak asasi manusia dan juga demokrasi yang diadopsi di dalam putusan tersebut. Misalnya apa? Misalnya jelas hakim menyatakan bahwa kerja-kerja publik yang kami lakukan diakui sebagai kerja sebagai aktivis HAM atau pembela HAM, yang kemudian itu mendorong adanya sebuah pemahaman bahwa kerangka yang dilakukan adalah kerangka dalam melakukan advokasi pemenuhan, pemajuan, dan juga penegakan hak asasi manusia. Jadi itu dasar yang paling awal pentingnya. Kemudian di pertimbangan selanjutnya juga kita lihat bagaimana majelis mampu memisahkan antara kerusuhan tersebut dengan kebebasan berpendapat. Sehingga timbul satu argumen bahwa tidak boleh satu tindak pidana, dalam hal ini kerusuhan, yang di situ juga digarisbawahi oleh majelis bahwa majelis tidak mendukung kerusuhan, tapi tidak boleh suatu tindak pidana itu, dalam hal ini kerusuhan, dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat atau tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dan salah satu konsep yang menarik, ini juga bagus ini untuk jurisprudensi ke depannya, itu dalam putusan mengandung namanya konsep right to be forgotten. Jadi hak untuk dilupakan gitu, atau hak untuk pelupaan. Apa itu maksudnya? Jadi putusan itu untuk mengakomodir pemulihan harkat dan martabat. Jadi meminta supaya media massa nih yang udah nyebut kita penghasut, pengerusuh, dalang, untuk itu semua dihapuskan, gitu, supaya nggak ada jejak digitalnya, bersih. Nah ini jadi salah satu apresiasi putusan pengadilan di era digital, yang mana jejak digital ini pasti seringkali nanti akan berdampak ke depannya. Jadi itu salah satu nilai yang cukup penting juga dari putusan majelis, yang salah satunya juga majelis juga mempertimbangkan amikus, keterangan ahli, keterangan saksi, fakta persidangan dilihat semua dengan cermat. Jadi sangat mengapresiasi tinggi kepada majelis hakim. Kalau gua nggak salah dengar ya, waktu putusan itu kan hampir semua tuntutan jaksa ditolak ya? Iya. Artinya tidak jadi pertimbangan ya? Betul. Benar nggak itu? Betul.
bahkan majelis bilang gegabah ya, terlalu gegabah. Oke. Membilang terlalu gegabah, terus juga tidak ada bukti pembanding. Kan tuntutan kita kan soal berita bohong kan. Yeah. Nah, tapi selama proses persidangan nggak pernah ada data pembanding kalau itu berita bohong. Jadi makanya hakim menolak itu gitu. Dan kemudian juga hakim mengatakan bahwa tidak bisa seseorang dipidana hanya karena kebebasan berpikirnya, pendapatnya. Jadi itu sangat cukup progresif sih, cukup baik sekali itu. Cukup baik ya. Iya. Oke. Yubi, gue tuh inget waktu kita podcast beberapa bulan lalu ya, lu kan sempat bilang bahwa dakwaan jaksa itu banyak cocok logi, dan itu tergambar nggak dalam putusan hakim? Jadi tuh di episode sebelumnya saya udah dijelasin bahwa Oh, ada ya episode sebelumnya. ada. Kita Oh, bahas belum nonton. Itu kan di dalam, bro. kualitas Di dalam, bro. berkas perkara gitu. Bahkan di tahap penyidikan kan saya yang dampingin Del Pedro saat di BAP di Polda Metro Jaya. Ya. Itu saya pelajari betul bagaimana seorang penyidik menyampaikan pertanyaan kepada Del Pedro. Kemudian bagaimana seorang penyidik mengkonfirmasi bukti-bukti yang dia miliki untuk menjerat Del Pedro gitu. Nah, saya di situ sudah melihat bahwa ini berkas perkara sangat mentah sekali. Mereka nggak punya bukti untuk mengaitkan antara kerusuhan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Del Pedro dan Mujafar Salim. Nah, cuman kan kemudian berkas perkara ini hasil dari penyidikan Polda Metro Jaya diterima oleh jaksa penuntut umum. Sayangnya di situ. Oke. Mestinya jaksa penuntut umum itu dia sebagai filter untuk menjaga hak asasi manusia seseorang, gitu. Jangan berkas perkara yang tidak layak untuk disidangkan diterima oleh jaksa. Mestinya dia review dong, dia pelajarin, dia teliti berkas perkara ini layak nggak dipersidangkan, gitu. Apa bukti yang mengaitkan antara kerusuhan Agustus itu dengan perbuatan para tersangka. Nah, mestinya dia mempelajari itu seorang jaksa. Tapi kemudian ini barang berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan begitu aja. Gitu. Nah, makanya saat kita di episode sebelumnya saya bilang bahwa kenapa itu berkas perkara belum disidangkan oleh hakim. Iya, agak deadline ya waktu itu ya. Jadi di akhir-akhir baru dilimpahkan. Iya, kenapa belum dilimpahkan oleh jaksa? Prediksi kita kan mungkin jaksanya kebingungan nyusun berkas perkara, nyusun surat dakwaannya bagaimana. Nah, ketika sidang, pertama kali sidang, ya kan, kita baca tuh surat dakwaannya dan juga kita dengerin tuh jaksa bacain surat dakwaannya. Itu masih mentah banget. Oke. Isinya cocokologi. Salah satu contoh cocokologi yang paling lu inget apa? Ya, misalnya soal poster, flyer, posko pengaduan Pak isinya. Posko pengaduan, kemudian itu dituduh berdampak pada menghasut para demonstran, menghasut anak untuk melakukan demo secara anarkis. Hubungannya di mana gitu. Nah, dari situ kan kita udah lihat berkas perkaranya mentah banget, cocokologi dan tergambar dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum gitu. Nah, makanya akhirnya sampai proses pembuktian pun tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa saya adalah pelaku kerusuhan saat demo. Saya membakar fasilitas umum. Saya melempar polisi. Saya melakukan huru-hara segala macam. Dan saya adalah orang yang terhasut karena postingan Del Pedro dan terdakwa lainnya. Nggak ada saksi yang kayak gitu. Justru sebaliknya ya. Saksi-saksi yang didatangkan justru, kalau gue nggak salah dengar lagi ya, justru malah meringankan kalian ya. Saya saksi anak. Anak saksi ya kalau istilahnya. Dihadirkan dalam persidangan. Mereka menjelaskan bahwa saya demo karena ikut-ikutan, diajak teman, mau foto, seru-seruan, isinya kayak gitu. Saya nggak terhasut demo karena postingannya para terdakwa, nggak ada, kata dia, gitu. Yup, ini berarti tidak ada kausalitas yang tergambar dalam dakwaan jaksa sampai ke tuntutan ya? Dakwaan, proses pembuktian, tuntutan, sampai kemudian kesimpulan yang diambil, yang diputus oleh majelis hakim, materi utamanya adalah soal kausalitas antara kerusuhan Agustus 2025 dengan perbuatan para terdakwa. Yes, ada kerusuhan saat demo Agustus 2025.
Tapi apa hubungannya, kausalitasnya dengan perbuatan para terdakwa? Itu sama sekali nggak ada. Bahkan majelis hakim membela para terdakwa melalui pertimbangan hukum soal yang dijelaskan Pedro tadi, soal kebebasan berekspresi, soal kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Itu putusannya udah sangat bagus sekali. Itu justru menjadi tamparan keras buat jaksa penuntut umum. Berkas perkara yang tidak layak dipersidangkan, jangan sekali-kali Anda bawa ke dalam pengadilan. Karena itu akhirnya melanggar hak asasi manusia para terdakwa gitu. Dan secara langsung itu merugikan teman-teman ini. Oh jelas dong, jelas. Mestinya jaksa itu sebagai lembaga yang mengambil peran untuk membela lah hak asasi manusia seorang tersangka gitu. Dia kan ada tugas tuh, tugas fungsi untuk melakukan kajian terhadap berkas perkara yang diselidiki. Tapi dia tidak melakukan itu gitu. Makanya akhirnya dia menurut penilaiannya dia, keilmuannya dia, ini berkas perkara layak untuk dipersidangkan, sampai ke persidangan dimentalkan oleh majelis hakim. Itu kan menjadi tamparan keras buat jaksa penuntut umum. Makanya itu mestinya menjadi ajang evaluasi buat pimpinan dari para jaksa penuntut umum. Apalagi Pak Yusril udah bilang kan, jadi nggak boleh tuh ada upaya, jadi berteori sebutannya Pak Yusril tuh kan. Iya. Jaksa udah nggak usah lagi berteori-teori gitu kan. Apalagi sampai ke kasasi itu kan Yusril tidak menyarankan itu kan. Iya. Sekalipun jaksa dia punya kewenangan ya untuk melakukan upaya hukum, tapi mestinya jaksa itu menghormati putusan pengadilan. Mestinya menghormati. Apalagi pertimbangannya dari perspektif hak asasi manusia. Itu hak dasar warga negara gitu loh. Jangan gegabah untuk melakukan upaya hukum. Hormatilah hak asasi manusia orang, hormatilah hak kebebasan orang lain gitu. Iya. Jadi inget ini Yop, ada beberapa, nanti Muzaffar Salim yang jawab ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah si Salim, nggak enak lu nyebutin Muzaffar Salim, Bacin Pak ya. Jadi si Bacin ini dituduh sebagai pengelola akun medsos Lokataru. Kalau nggak salah begitu kan, awal tuduhannya begitu. Dan sampai di pembuktian, di persidangan, ternyata itu tidak terbukti. Nah, coba lu ceritain deh itu, konteks itu. Ini sebenarnya yang emang plot twist ya, atau punchline-nya itu adalah ketika saksi Bilal menjadi saksi, ditanya oleh majelis hakim, oleh jaksa penuntut umum, ini siapa yang ngeposting? Nah, Bilal dengan lantang menjawab saya. Lalu ditanya lagi dengan jaksa penuntut umum, siapa? Apakah Muzaffar menyuruh atau menyuruh operasikan? Bilal dengan lantang lagi menjawab, tidak. Ini kuasa saya sebagai pengelola admin pada objek perkara tanggal 25 sampai 31. Itu menurut saya titik balik saya lah di pengadilan gitu, pembuktian kalau memang bukan saya adminnya dan bukan saya yang mengelola. Begitu. Dan sampai di tuntutan itu tuduhan itu masih melekat. Enggak cuma saya, keempat terdakwa. Keempat itu meskipun di pembuktian tidak terbukti, itu masih melekat. Masih melekat. Tetap si jaksa penuntut umum ini menuntut kami tentang kami ini sebagai pengelola berempat ini. Pedro sebagai pengelola Lokataru, saya sebagai Blok Politik Pelajar, Syadan sebagai Gejayan, dan Karik sebagai aliansi mahasiswa penggugat. Jadi tetap konsisten dengan dakwaan di awal itu. Tetap konsisten dengan kesalahan. Iya, ya kami hargai kerja bagusnya walaupun cukup buruk. Tapi untuk berarti menilai. lu bilang kalau dakwaan dan tuntutan copy paste doang gitu. Iya. Tersama. Kalau dibilang copy paste enggak, cuman konsisten aja. Konsisten ke dakwaan awal. Gak berani bilang copy paste deh, hati-hati gitu kan. Konsisten sama. Kalau kita sebutnya copy paste, sebenarnya hampir mirip. Betul. Tapi nggak berani lu bilang copy paste. Bukan nggak berani, konsisten aja dia dari awal tetap konsisten. Pedro mungkin paste kan, paste gitu. Oke. Bukan di copy kan. Nah gitu dong, ada bercandanya gitu kan. Soalnya dari tadi kita lihat ini teman-teman ini agak tegang gitu kan. Pedro, balik lagi ke lu nih ya. Jadi spesifik tanggapan Del Pedro Marhen untuk Prof Yusril. Jadi buat konteksnya, waktu saya ditahan di Polda Metro Jaya, itu Prof Yusril bersama Pak Oto datang ke Polda Metro Jaya. Sebagai Menko dan Wamenko ya. Membesuk tahanan-tahanan demonstran lah kurang lebihnya. Nah, sempat ada dialog antara saya dengan Prof Yusril dibatasi oleh jeruji itu yang salah satu fotonya ada Nyebar deh kan, ada di mana-mana. Kurang lebih dialognya bilang bahwa ya kamu harus hadapilah proses ini dengan gentleman di persidangan nanti. Nyebut kesatria gitu nggak sih dia? Gentleman ya? Ya.
supaya nanti pembuktiannya, saksi ada, silakan hadirkan dan ikutilah proses hukumnya. Kalau saya bilang iya, tentu saya pasti bakal ikuti kalau soal itu, begitu. Apapun prosesnya, pada saat itu ada mekanisme apapun, saya bilang ya kalau itu proses hukum yang sudah lalui, saya lalui, begitu. Dan siaplah, karena saya berkeyakinan juga pada saat itu masih ada juga di cuplikan rekamannya, saya selalu berkeyakinan, insya Allah saya bilang saya tidak salah, gitu, saya benar, gitu. Dan kemudian ketika proses persidangan ini bergulir, panjangnya proses persidangan, kami optimalkan, kami maksimalkan gitu. Sekaligus ini juga menjadi hasrat saya gitu untuk membuktikan bahwa kami ini pada saat itu menuntut dibebaskan itu bukan supaya terhindar dari sebuah dugaan tindak pidana, bukan gitu. Tapi itu respon publik gitu. Karena publik punya keyakinan bahwa ini bagian dari kebebasan berpendapat. Jadi publik menuntut dibebaskan gitu. Tapi soal proses hukum dilalui pasti kita melalui gitu. Tapi penyampaian Prof Yusril pada saat itu yang mungkin bagi sebagian orang cukup kurang pas begitu soal gentleman apa. Tapi kalau bagi saya ya saya memaknainya juga ya saya anggap sebagai motivasi aja lah untuk menghadapi persidangan ini supaya optimal lah. Dan syukur alhamdulillah akhirnya proses persidangan kita lalui dan akhirnya majelis memutus kami tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu pada saat beres persidangan saya ingatkan gitu soal dialog saya dengan Prof Yusril pada saat itu. Saya bilang kami sudah menghadapi dengan gentleman, dan kami berharap negara juga menanggapinya serupa gitu. Gentleman juga ya. Gentleman juga, termasuk walaupun kami secara pengadilan dipulihkan harkat dan martabatnya, setidaknya bagi kami ada respon dari negara, entah dari jajarannya ataupun dari kepolisian dan seterusnya. Ada juga permintaan maaf begitu atas segala proses pahit yang telah kami lalui begitu. Tapi saya sampaikan juga bahwa sebelum vonis ini, sekalipun ada di pemerintahan yang mungkin tidak suka kami atau mungkin ada dari kepolisian tidak suka kami, yang membuat kami menderita di penjara, kesepian dan seterusnya selama 6 bulan. Insya Allah sebelum vonis kemarin juga sudah kami maafkan. Sudah Nah, tinggal sekarang negara yang harus meminta maaf ya, pemerintah ya. Iya, begitu. Walaupun secara pribadi saya untuk meminta maaf, tapi maksud saya ini adalah sebagai bukti kita sama-sama saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain lah gitu. Saya waktu itu menghargai proses hukumnya, saya bilang saya jalani, nah mungkin setelah dijalani ya menghargai, dan itu yang saya apresiasi juga dari Prof Yusril juga menyampaikan bahwa saya nggak tahu sih kalau bilang kesatria, saya nggak tahu. Ada. Enggak, dia konteksnya waktu kalian minta dibebaskan segala macam ya harus hadapi dengan gentleman sebagai seorang kesatria kayak gitulah. Iya, saya apresiasi Pak Yusril juga menyampaikan di video dan tulisnya ya mengatakan ya Pedro dan kawan-kawan sudah gentleman lah. Itu menurut saya sudah cukup mengapresiasi gitu. Kita tinggal tunggu aja bagaimana proses selanjutnya dan juga adanya sebuah ungkapan begitulah setidaknya begitu, permintaan maaf atau apa begitu yang datang dari negara begitu sebagai bentuk sama-sama saling bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa ini. Gitu. Dan sampai detik ini kan belum ada ya? Belum. Belum. Termasuk dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya pernah dikonfirmasi oleh wartawan hanya menyampaikan menghormati proses hukum. Menghormati proses sama kayak Pak Yusril dong ya? Betul. Nah tapi kan dalam konteks yang lebih luasnya lagi kita melihat belum berbicara soal ganti rugi dan seterusnya begitu. Materi dan seterusnya yang menurut saya selama 6 bulan di penjara banyak kesempatan yang hilang, kuliah, beasiswa saya hilang. Akhirnya hilang? Waktu sebelum ditangkap itu saya mendaftar beasiswa S3. Di luar negeri. Nah, kemudian baru ini pas saya bebas, saya cek email, ternyata saya lolos tahap wawancara. Tapi karena di dalam ya? Iya, itu emailnya pengumuman saya lolos tahap wawancara itu tanggal 4 September. Jadi 3 hari setelah ditangkap. Itu kan kerugian itu siapa yang mau menanggung begitu. Kemudian lewat pencerahan Prof Yusril sampaikan melalui pra peradilan dan seterusnya. Ngambil hukum juga? Iya, hukum juga. Nah, dalam konteks itu semoga gugatan pra peradilan nanti soal ganti rugi ini juga menjadi jurisprudensi baru begitu, karena katanya belum ada yang mengajukan pernah dari KUHP baru ini soal ganti rugi. Nah, kita lihat aja bagaimana hukum ini bekerja nggak. Artinya bahkan untuk meminta ganti rugi pun saya harus mencari keadilan lagi loh gitu. Mau udah di penjara 6 bulan, harus berusaha lagi nih untuk cari keadilan gitu. Gak serta-merta setelah saya bebas dapat keadilan yang pernah diambil ini kan. Secara sistematis harusnya begitu ya. Ketika ada klausul atau perintah pengadilan bahwa ini harus dipulihkan harkat martabatnya, itu secara sistem harusnya dipulihkan dan harkat martabatnya dikembalikan. Ada kerugian-kerugian tadi yang dikembalikan. Kita gimana orang tua masakin makanan, bawa makanan, bensinnya, jalannya, apanya gitu. Tapi
lebih dari itu saya memaknai kalau saya dapat ganti rugi juga bukan untuk saya pribadi gitu. Tapi saya punya cita-cita kalau kami dapat ganti rugi, kami akan gunakan juga ganti rugi itu untuk memberikan dukungan terhadap bantuan hukum, pendidikan politik, pendidikan hukum gitu untuk orang-orang yang buta hukum, orang-orang yang miskin gitu. Itu jadi secara keseluruhan saya melihat ada sedikit pernyataan-pernyataan Prof. Yusril yang juga menguatkan putusan kami gitu, dalam artian beliau menegakkan hukum sebagaimana sesuai yang ada di dalam KUHAP. KUHAP baru bilang bahwa jaksa itu seharusnya tidak boleh kasasi gitu. Nah, saya harap tafsir dari Pak Yusril ini yang mengatakan bahwa KUHAP tidak boleh membolehkan jaksa untuk kasasi lagi, harusnya juga ditaati oleh kejaksaan supaya untuk kasasi. Karena sampai hari ini walaupun amar putusan hakim memerintahkan barang bukti dikembalikan, itu HP saya, kartu ATM, kartu time zone, kartu BPJS, terus kemudian juga laptop, komputer, HP, semua belum dikembalikan. Belum dikembalikan sobat ini dikembalikan. Ya? Nungguin gitu. inkrah berarti 7 hari ya biasanya ya? 14 hari. Tapi kan seharusnya kalau tidak ada upaya hukum lagi sesuai KUHAP baru, ya harusnya udah inkrah gitu putusan ini. Apa seperti tafsir yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Jadi itu sih saya berharap sih segera barang buktinya dikembalikan, karena banyak aktivitas di luar ini kan kita kayak manusia bodong sekarang. KTP nggak punya, ATM nggak punya gitu. Sementara ada mobilitas yang harus kita kerjakan untuk kembali ke masyarakat. Gue penasaran, Bro. Terakhir ketika kalian divonis bebas itu kan banyak tuh yang nyambut tuh, bahkan sampai nyanyi-nyanyi kan kalau kita lihat di ruang sidang. Pelukan pertama tuh dari siapa? Pelukan pertama itu dari kuasa hukum. Yubi berarti? Yubi. Dia meluk pertama nih? Ya, Iqbal gitu. Termasuk juga sama teman-teman terdakwa langsung pelukan begitu. Karena menandakan bahwa kita ini sama-sama, proses pengadilan itu kurang lebih hampir 3 bulan. Gitu. Dalam proses itu adalah ikatan emosional di antara kita, keyakinan gitu. Jadi saudara lah ya. Ya, bahkan udah sampai sedih lah sebelum putusan dibacakan itu kita sudah berkaca-kaca gitu. Akhirnya ya teman-teman kuasa hukum, teman terdakwa yang saling menguatkan pas putusan, saling berpelukan. Salim lagi, Mujaffar. Jadi kemarin waktu ngelihat putusan, ya kan, saya lihat tuh kan euforianya, bahkan glorifikasinya, kegembiraannya itu di luar dugaan masyarakat awam ya. Ternyata kalian itu benar-benar dinantikan, putusan kalian dinantikan. Bahkan ketika itu putusan bebas, mereka semangatnya menjadi berkobar segala macam. Apa yang ada di kepala lu waktu ngelihat sambutan atau reaksi teman-teman lu ketika lu divonis bebas? Yang pertama bahagia tentu. Yang kedua itu adalah ternyata bebasnya kami ini bukan hanya oleh hakim, tapi karena ada partisipasi dari teman-teman, partisipasi dari publik gitu. Jadi gerakan kolektif. Ya, gerakan kolektif yang memang mendukung kami sedari kami di rutan sampai kami divonis. Jadi saya melihat adalah bahwa kemarin itu kemenangan terbesar anak muda lah. Pasca 2019, 2020 sampai ke depannya gitu. Kalau kita inventarisir itu kan ada banyak gerakan-gerakan yang mendukung ya. Iya. Ada berapa? Ada berapa? GMLK itu kan banyak banget. Iya betul, GMLK. Nah kemarin, jadi selama kami ditahan gitu, banyak tahanan politik lah. Itu justru bukan membuat anak-anak muda ini jera atau membuat chilling effect, tapi memunculkan komunitas-komunitas baru lah untuk solidaritas barunya. Kalau kesimpulan gua sih, kalian itu telah menginspirasi anak muda yang lain. Nah, ya, bisa dibilang begitu, tapi justru saya yang bilang. Oh, ya. Oke, yuk balik lagi yuk. Yubi, ketika putusan ini udah dinyatakan sudah nggak bisa lah diutak-atik lagi. Kalau bahasa profesor kan ini bebas murni ya. Tidak boleh lagi, tidak boleh lagi ada perdebatan soal bebas murni atau tidak murni. Bebas tidak murni. Sebenarnya bebas murni dan bebas tidak murni itu diatur nggak sih dalam KUHAP? Soal bebas murni sama bebas tidak murni. Ya, bebas tidak murni itu seperti apa? Ya. Apakah seperti misalnya dia terbukti bersalah tapi kemudian dia bebas tidak perlu menjalankan hukuman pidana. Atau misalnya bebas murni, bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum gitu. Nah, dalam konteks ini kan putusannya bebas dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum. Dakwaannya kan ada 4. Dalam eksepsi itu gugur 1, sisa 3 tuh. Nah, soal berita bohong, kemudian penghasutan, kemudian yang terakhir merekrut anak untuk kepentingan tertentu gitu. Nah, dalam konteks ini semua dakwaan jaksa penuntut umum
sama sekali tidak terbukti. Ya, Iya. artinya bebas gitu. Termasuk saksi-saksi yang dihadirkan jaksa, tidak ada yang jadi pertimbangan hakim ya untuk menguatkan tuntutan dari jaksa, nggak ada. Semua saksi itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dipertimbangkan, dinilai sama majelis hakim. Tapi majelis hakim menilai dari perspektif hukum nih sebagai hakim bahwa saksi-saksi yang Anda hadirkan di dalam persidangan itu tidak dapat dikategorikan sebagai bukti untuk mengatakan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Anda. Nah, itu tuh ahli juga dipertimbangkan, ahli yang dihadirkan. Nah, itu dipertimbangkan majelis hakim. Justru keterangan ahli digunakan oleh hakim untuk mengatakan bahwa perbuatan para terdakwa itu bagian dari kebebasan berekspresi. Itu ahli dari jaksa. Ahli dari jaksa ada, ahli dari yang kita hadirkan juga ada, gitu. Nah, bukti surat juga semua dipertimbangkan oleh majelis hakim, satu-satu itu dipertimbangin. Bahkan walaupun dalam flyer itu tulisannya kita lawan bareng, sekasar apapun, majelis hakim kan bilang bahwa itu ada konteks kemarahan publik pada waktu itu, gitu. Ada peristiwa sosial, itu ada peran dari tabiat dari para pemimpin kita gitu, yang joget-joget lah dan segala macam yang melukai hati masyarakat. Kemudian ada komplain. Kemudian kalaupun ada perkataan seperti itu hanya sebagai kiasan bentuk dari kekecewaan masyarakat yang menginginkan ada perbaikan di dalam pemerintahan kita. Gitu. Ada reparasi lah ya. Iya. Kayak inilah bengkel. Tanpa basa-basi. Reparasi tanpa basa-basi. Iya, Pedro bisa ngingetin nggak konteks waktu Agustus lalu itu? Kalau kita kan ingat, mungkin teman-teman bengkel nggak ingat ya. Tapi dalam konteks Agustus kemarin, yang kalian lakukan itu kan respon ya, reaksi segala macam. Mungkin lo di dalam punya cerita-cerita yang berkaitan dengan itu nggak? Jadi situasi ketika kalian berproses, ya secara hukum tadi itu ya, proses dijalani segala macam secara gentleman. Nah itu di dalam itu nuansanya melihat kalian sebagai seorang dalang seperti yang pernah disampaikan oleh buzzer-buzzer dan KOL itu, atau justru sebaliknya? Saya itu ditahan di Rutan Polda Metro Jaya itu 2 bulan, di Rutan Salemba itu 4 bulan. Iya. Gitu, di dalam proses hukum yang dijalani, mendekam di dalam penjara, itu saya kan bersama-sama dengan tahanan lainnya juga yang ditangkap pada saat demonstrasi Agustus, yang disebut ini sebagai klaster pengrusakan. Kena Klaster pengrusakan ya? Kena pasal 170. Kurang lebih saya bersama 20 orang lebih lah di Polda itu. Dalam satu sel? Itu dipisah bertiga. over kapasitas atau standar, normal? Awalnya itu 21 satu sel, kemudian karena bertambah lagi sampai sekitar 30-an, akhirnya dipisah ke 3 sel. 17 orang, sel saya 10 orang, terus sel sebelahnya lagi 15 orang, sekitar gitu. Nah, dari penuturan mereka yang ditangkap ini, yang kemudian kalau kita kenal sebagai tahanan politik 21 Jakarta Pusat. Tahanan politik 21? Iya, 21 orang, jadi satu berkas perkara 21 orang di Jakarta Pusat. Nah, ini kan mereka datang ke peristiwa demo Agustus ini karena merasa tergerak hatinya akibat adanya ketidakadilan. Dia nganggap begini, saya pulang malam pada saat itu kerja, upah saya kok cuma segini. Sementara DPR kok tunjangannya tinggi banget. Gitu. Sehingga pulang kerja akhirnya dia berdemonstrasi. Gitu. Atau enggak lagi nongkrong, lagi diam-diam, nyari kerjaan gak dapat, akhirnya diam-diam sampai malam melihat kayak gini, kok kayak gini DPR akhirnya datang. Itu yang joget-joget itu ya, DPR yang joget-joget. Joget-joget. Konteksnya adalah ketika itu joget mereka habis dengar bahwa tunjangannya naik kalau nggak salah ya. Begitu. Iya. Nah, akhirnya mereka tergerak lah untuk demonstrasi. Jadi dalam konteks itu saya mau bilang mereka pun tidak mengenal saya ketika di Polda gitu. Bagaimana saya bisa dianggap menghasut mereka sementara mereka nggak kenal saya, nggak tahu Lokataru itu apa. Bahkan mereka bertanya-tanya, kenapa ketangkep bang? Terus saya bilang gini, bikin poster bantuan hukum bla bla yang penghasutan. Terus dia bilang, oh bisa kayak gitu bang ya katanya. Oh bisa kayak gitu ya gitu. Nah bahkan mereka yang ketangkep demonstrasi aja nggak merasa terhasut begitu. Itu ketika diproses di dalam Polda gitu. Kemudian ketika di pengadilan juga hal-hal serupa terjadi gitu. Saksi anak yang ditangkap, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan. Itu semua tidak ada yang tergerak oleh unggahan kami. Bahkan yang satu menarik adalah
saksi anak bilang poster kami nggak menggerakkan dia dan dia tidak tertarik karena posternya jelek, kata dia. Ada yang ngomong. Iya, Jelek poster posternya. bantuan hukumnya itu yang warna pink jelek katanya. Jadi saya nggak tertarik gitu. Nah, jadi proses-proses itu yang memperlihatkan bahwa Agustus kemarin itu termasuk dalam fakta persidangan yang kemudian dipertegas oleh hakim, banyak orang yang tergerak moralnya karena kondisi bangsa yang ditambah eskalasinya meningkat karena ada meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Kurniawan. Nah, jadi konteks Agustus itu dilihat seperti itu begitu. Jadi soal tuduhan dalang, antek asing, penghasutan, provokator dan seterusnya gitu. Itu dimentahkan gitu oleh bagaimana kesaksian orang-orang yang tergerak demonstrasi memang karena adanya peristiwa ketidakadilan gitu. Tapi ketika lo disebut dalang apa kira-kira yang ada di pikiran lo? Kalau ketika disebut dalang, saya punya satu pikiran kayak gini awal-awal. Negara ini sedang membesarkan apa yang kecil. Oke. Gitu. Membesarkan apa yang kecil? Iya, saya itu kecil gitu. Saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya nggak punya mobilitas itu, saya nggak punya jangkauan seluas itu. Resources ya untuk Resources itu. Tapi ketika kerusuhan terjadi di Indonesia dan Jakarta dianggap sebagai dalangnya gitu. Berarti artinya negara sendiri yang sudah membesarkan apa yang kecil gitu. Dan saya pikir dengan yang seperti itu gitu, justru saya maknai ya berarti ada kekhawatiran dari negara membaca gerakan anak muda ke depannya. Iya. Artinya apa? Artinya kekhawatiran ini terlihat dari spirit di Agustus kemarin, bahwa banyak dalam Agustus ini anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk memperbaiki bangsa ini gitu. Makanya selalu saya tekankan di dalam persidangan, sekalipun negara ini membenci anak-anak muda, membenci kami, membenci saya, mengasingkan kami di penjara, membuang kami di penjara, kami ini anak-anak muda tetap akan mencintai bangsa ini, republik ini gitu. Dengan caranya anak muda sendiri. Dengan apa caranya? Partisipasi publik, mengkritik, ikut terlibat dan seterusnya. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti itu justru yang jangan sampai negara ini salah mengelolanya gitu. Artinya yang salah itu bukan kita menyampaikan pendapat, itu hak kita, itu diperbolehkan. Yang salah itu cara negara mengelola kritik kita, diancam dengan tindak pidana, dengan represi, yang seharusnya ini nggak jadi pola ke depannya gitu. Oke, Bro. Ada beberapa pertanyaan ya yang muncul di beberapa komentar di akun kita ya. Kalian tuh kok bisa kuat sih, kenapa? Nah gitu, ini kok anak-anak muda ini kuatnya mental ya, secara mental itu kok dilihatnya nih oleh masyarakat umum tuh kok kuat. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tuh bisa sekuat ini gitu? Pernah nggak ada yang nanya itu secara langsung gitu? Ada. Dan itu juga salah satu kekuatan gitu yang menurut kami datangnya bukan hanya secara tiba-tiba kepada kami gitu, tapi karena ada dukungan yang datang seperti apa tadi Muzaffar bilang gitu. Dari luar misalnya dari teman-teman anak muda yang bersolidaritas gitu, menaruh keberanian kepada kami gitu. Hingga mungkin pada orang tua juga. Jadi kami punya pemahaman bahwa orang tua itu menyekolahkan kami supaya kami pendidikannya tinggi, supaya ilmunya digunakan untuk masyarakat gitu. Nah, barangkali momentum ini untuk menggunakannya kepada masyarakat. Termasuk akhirnya kita membantu memberikan pendidikan hukum, pendidikan politik bagi teman-teman yang di dalam penjara pada saat itu. Iya. Nah, dalam kekuatan-kekuatan itu, dorongan orang tua, solidaritas teman-teman lain gitu, yang ingin kami tampilkan adalah bahwa kami paham tujuan dari kriminalisasi itu adalah menimbulkan efek ketakutan atau chilling effect tersebut. Nah, ketakutan itu hanya bisa dilawan ketika orang yang menjadi subjek untuk menggambarkan nih orang ini aja takut gitu. Nah, untuk melawan itu berarti kita harus tampil ke depan publik untuk tidak takut gitu. Itu yang kita pahami bahwa harus gestur politik kita, gestur kita setiap persidangan, walaupun misalnya di penjara kita mau nangis, di penjara kita mau sedih, terserah bebas. Tapi ketika tampil di publik, di persidangan gitu, kita harus dengan senyuman, dengan dada yang dibusungkan, dengan kepala yang ditegakkan. Itu kenapa? Karena supaya anak muda itu paham bahwa sekalipun kami dipidana karena menyampaikan pendapat, kami tidak dalam kondisi yang menyesal karena menggunakan hak itu. Gitu. Nah, ini sama yang kalau kita gunakan dalam perspektif di dalam lukisan Raden Saleh misalnya. Kan ketika lukisan Pangeran Diponegoro ditangkap, ketika dilukis oleh orang Belanda, itu kan di Pangeran Diponegoronya dilihatnya dalam bentuk kecil, ketakutan, dikepung. Nah, tapi beda ketika lukisan itu dilukis oleh Raden Saleh.
digambarkannya Pangeran Diponegoronya gagah, lebih tinggi daripada orang-orang Belanda. Nah sama seperti itu gestur politik yang mau kami tampilkan. Gitu. Oke. Termasuk ini kami juga mendorong supaya seluruh tahanan politik di Indonesia juga jangan merasa, wah saya nyesel udah berdemonstrasi, saya nyesel udah berpendapat tuh. Nggak ada yang salah dengan semua itu, karena itu kebebasan berpendapat. Oleh karena itu kita harus, kalau kami yang dianggap pada saat itu adalah kami yang menjadi rujukan begitu, dalam artian selalu orang itu punya pikiran bahwa kami yang dipantau sidangnya atau apa, enggak gitu. Kami selalu menggunakan itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keinginan pribadi, tapi untuk sama-sama menguatkan tahanan politik lainnya gitu. Makanya kami harus berani tampil tegak, menguatkan diri supaya teman-teman tahanan politik yang lain, keluarga-keluarga yang lain melihat bahwa ini kuat kok, ini bisa kok untuk dijalani gitu. Dan syukurnya putusan kami bebas. Semoga ini juga menjadi kekuatan bagi seluruh tahanan politik lainnya, terutama di Magelang masih berproses persidangan. Kemudian ada lagi juga di Kediri, begitu. Itu semoga menjadi dukungan bagi mereka bahwa mereka jangan pernah sesekali menundukkan kepala di ruang sidang gitu, karena spiritnya, keyakinannya, percayalah bahwa Anda tidak salah begitu. Berarti itu lahirnya semakin ditekan semakin dilawan dari cerita lu tadi tuh ya? Betul, saya juga kaget ini. Ternyata kaget lu. Pas bebas, tagline atau pekikan semakin ditekan semakin melawan ini digunakan di sejumlah daerah juga. Iya. Gitu. Karena waktu itu saya sampaikan Terakhir kalau nggak salah Tio Ardianto UGM itu pakai itu juga tuh. Oh, yang BEM UGM ketika diteror ya. Semakin ditekan semakin melawan. Iya, itu barangkali itu pekik yang menyatukan karena apa? Karena ada satu kesamaan nasib anak muda hari ini, bahwa dia di tengah situasi yang represif, di tengah situasi yang terhimpit, dia tetap melakukan perlawanan, dalam tanda kutip perlawanannya dengan tindakan-tindakan yang partisipasi publik dalam kerangka itu untuk supaya adanya perbaikan di bangsa ini begitu. Oke. Dan saya yakini bahwa spiritnya atau semangatnya tetap dalam situasi yang demikian. Oke. Yang paling terinspirasi itu sepertinya Bu Jafar Salim, bro. Karena dia sebelumnya nih ya, kita nggak pernah lihat dia berorasi ya. Iya. Kan jarang banget ya, jarang banget. Betul. Tapi waktu di persidangan dia berorasi. Iya, betul. Salut tuh gitu tuh. Iya. Terinspirasi dari semakin ditekan semakin lawan itu. Lebih ke mental sih buat melawan ketakutan itu. Tapi lo terinspirasi nggak dari situ percayaan gue? Iya, betul. Semakin ditekan semakin melawan itu. Dan orang terdekat lu tadi tuh terinspirasi lo. Iya kan? Lu nggak nanya dia sih. Karena harus punya mental untuk berani melakukan sesuatu yang terutama gua nggak berani buat orasi, buat ngomong gitu ya kan. Nah, gua melawan dan lancar lo, bahasanya lancar lo. Kan orang jarang orasi, tiba-tiba orasi dan lancar gitu. Itu juga maksudnya, jadi solidaritas itu melahirkan keberanian baru. Tapi otentik lah itu, mesti aku ngeliatnya itu otentik gitu. Terus nggak, maksudnya semakin ditekan semakin lawan tuh pada akhirnya kan memotivasi atau memberikan semangat baru lah ya buat teman-teman tahanan politik, tidak hanya Jafar Salim kan. Di banyak persidangan itu kan kawan-kawan tahanan politik itu juga menyerukan hal yang sama. Nah, dalam konteks ini lo yang paling dekat dengan Pedro kan waktu itu. Betul. Nah, itu dimotivasi apa aja sama Pedro? Kok bisa orasi selancar itu? Jadi satu sel berdua. Ya, tapi di rutan dipisah. Oh, di rutan bisa. Gua di rutan narkoba, Pedro di rutan krimul. Waktu di Polda. Oh, di Polda. Polda. Nah, pas ketemu. Lo yang di belakang kan kalau salah ya? Iya, dan pas ketemu di mobil kejaksaan, mulai ngobrol. Terus masih takut. 2 bulan itu baru ketemu lagi. Iya, makanya tapi lo waktu di dalam itu denger gak dia pekikan itu semakin ditekan semakin lawan? Dengar. Oh, dengar. Mobil kejaksaan dan ngeliatin, nggak berani. Fun fact ini, fun fact ya kan, fun fact ya. Terus. Lalu pas di rutan ngomong, Pedro menyampaikan buat apapun keluarkan saja gitu. Dalam artian lawas saja apa yang memang kemarin. Nggak boleh takut. Iya, gitu ya. betul. Dan gua menilai sih keberanian itu menular. Oke. Selain lu ngeliat gak beberapa kawan yang ditahan tadi itu juga punya spirit yang betul. yang spiritnya tuh jadi keluar ketika Pedro ya kan berorasi semakin ditekan. Itu kan kalau dilihat exposure di media sosial ya, itu kan puluhan juta yang nonton pekikan itu ya. Nah, apakah kawan-kawan di dalam itu juga merasakan yang sama gitu, seperti yang di luar gitu? Sebenarnya semakin ditekan semakin lawan itu awal kalinya bukan waktu pelimpahan ke kejaksaan, tapi di video project kayaknya ada juga itu waktu ketika pertama kali beres penyidikan. Oh iya, yang lu penyidikan pemeriksaan ditahan masukin ke rutan, ketika di kabeltis di situ udah disampaikan. Tapi lu kan nggak pekik, jadi nadanya biasa aja waktu itu. Nah, kalau di kejaksaan lu kan gini-gini, Pak. Iya. Kalau ada yang ngomong mirip Budiman Sujatmiko katanya. Lu serius, udah baca belum?
di komen-komen itu. Nggak Ini tahu. Budiman muda Tapi gitu. saya selalu menekankan jangan pernah memberikan satu imajinasi kepada kami begitu. Terutama jangan juga menyamakan kami dengan orang yang sudah pernah ada begitu. Iya. Kalau aku ngeliat ya, kalian kan otentik ya. Artinya otentik ya, ini gagasan yang muncul dari anak-anak muda. Nah, ke Muzafar Salim nih ya, terakhir kalau misalnya setelah bebas tadi tuh, kan akhirnya lu scroll tuh, ada nggak cerita di mana artinya secara harkat dan martabat itu kawan-kawan lu nggak ngelihat lu sebagai seperti yang dituduhkan oleh jaksa maupun polisian? Kalau itu datang dari keluarga sih sebenarnya. Keluarga langsung ya? Iya, keluarga itu menilai gue itu penakut salah satunya. Oke. Terus ya dinilai adalah gue ini nggak kerjanya kebanyakan di belakang layar lah. Oke. Tapi ketika kasus ini berjalan, gue mulai berani speak up, berani ngomong. Iya. Dan ini yang tidak dirasakan oleh gue, tapi oleh teman-teman 700 tahanan politik juga merasakan hal tersebut. Oke, Mulai berani bersuara, mulai berani untuk bersolidaritas kepada teman-temannya, saling menguatkan. Jadi ya dari peristiwa kemarin ya, gue sendiri sih menafsirkan bahwa solidaritas itu penting gitu. Kita kuat itu karena ada solidaritas dari teman-teman yang lainnya. Ada banyak ya cerita ya. Nggak cukup ini ya kalau diceritain semua di sini. Bikin buku lah, bikin buku. Iya kan? Iya. Pedro, jadi gini Bro, setelah kalian bebas, itu kan banyak anak-anak muda yang sekarang mulai bermunculan ya. Yang terakhir kan Tio Ardianto, UGM tuh, yang isunya yang diangkat adalah MBG. Terus kemudian ada beberapa juga tuh yang akhirnya termotivasi, terinspirasi dari gerakan-gerakan masyarakat sosial ya, gerakan sosial itu. Kalau lu melihat nih, standar gerakan rakyat kita ini sekarang, apakah masih pakai cara lama atau masih butuh pembaruan? Jadi fenomena munculnya anak muda di dalam gerakan sosial ini sebenarnya kan sudah tercium lah sejak 2019 lalu ya. Iya. Cuma memang kerap kali aktornya didominasi hanya kepada periodik di dalam kepengurusan organisasi mahasiswa. Betul, BEM lah ya. BEM dan seterusnya. Kemudian dalam situasi yang sekarang semakin mencair begitu, bahwa tokohnya yang menjadi orang yang berbicaranya nggak hanya 1-2 orang pimpinan saja, tapi banyak elemen gitu, termasuk yang bukan non mahasiswa juga. Jadi gerakan anak muda semakin menemukan bentuk formulanya begitu untuk menjawab kekhawatiran akan tidak adanya kondisi orang atau politisi yang melakukan fungsi pengawasan dan kritik terhadap pemerintahan hari ini. Jadi juru bicara anak mudanya semakin banyak, pemahaman dan wawasannya semakin luas begitu, kecerdasannya semakin luas, dan yang paling terpenting adalah kegigihannya begitu, yang semakin konsisten ada di dalam situasi mengkritik ataupun memberikan solusi terhadap perbaikan bangsa begitu. Nah, jadi dalam kondisi yang demikian, bukan standarnya naik gitu atau bukan adanya suatu standar, tapi gerakan anak muda tengah menciptakan satu formulasi bersama begitu. Dalam analisa saya melihat membentuk satu standar begitu, bahwa sebagai orang di usia sekarang yang memimpikan masa depan, maka melakukan kritik untuk perbaikan masa depan adalah kewajiban. Oke. Itu yang lo highlight ya. Artinya anak-anak muda sekarang itu dalam hal menyampaikan kritik udah harus dijamin kebebasan ya, itu hal wajib lah ya. Betul. Jadi pemerintah nggak harus antipati dan kayak gitu ya, nggak boleh ya. Iya, dan itu jadi dia udah bukan karena tanggung jawab dia sebagai mahasiswa jadi harus mengkritik, atau nggak tanggung jawab dia sebagai ketua BEM maksudnya enggak. Karena dia anak muda, cemas sama masa depannya dengan situasi sekarang, akhirnya dia melakukan kritik gitu. Nah, yang harus jadi evaluasinya adalah bagaimana cara negara mengelola kritik ini begitu. Mampu nggak negara mampu menghadirkan satu ruang diskursus memahami keresahan dari anak muda ini. Khawatirannya adalah dengan beragam cara sekarang yang semakin banyak, semakin gelagapan cara negara untuk mengatasinya, termasuk lewat ruang digital. Iya. Karena tidak selalu serta-merta semua kritik ini tersampaikan dalam satu kanal yang terfasilitasi. Misalnya apa? Hanya menyampaikan policy paper, policy brief, kajian, nggak terfasilitasi oleh itu. Banyak orang yang secara citizen jurnalis sendiri, warga gitu. Banyak yang secara mandiri punya konten dan seterusnya. Jadi justru ruang riuh demokrasi ini harus dimaknai sebagai adanya satu pertanda
kekhawatiran akan masa depan. Kedua adalah fungsi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik yang semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah bagaimana negara mampu menjaga itu semua, memfasilitasi itu semua begitu dalam ruang-ruang itu. Makanya gak heran kenapa muncul ada teman-teman yang mengkritik kebijakan makan bergizi gratis, mengkritik koperasi desa begitu. Kemudian mengkritik juga soal ekonomi ke depan, lapangan pekerjaan, dan seterusnya gitu. Karena itu mereka semua bicara soal masa depannya. Begitu. Iya. Oke, berarti bentar lagi lo akan pelajari itu semua ya? Iya, begitu. Iya kan, mulai dari MBG. Kan banyak. Ketika lo di dalam tuh kan MBG, Betul. rame. Terus sekarang baru-baru ini kan Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Sikap Prabowo dalam menyikapi perang Iran dan AS, ya kan? Terus apa lagi? Itu kan semua bergantung Krisis ke- ekonomi karena minyak naik. Bergantung ke masa depan anak muda Banyak semua. sekali masalah kita ini, Bro. Gitu. Makanya sebagai anak muda ya itu tadi sih sebenarnya standarnya kalau misalnya memang harus menyampaikan kritik di berbagai kanal, ya kanalnya memang harus ada standar nggak sih kanal itu kalau bagi lo? Nggak ada sebenarnya. Gaya, metode, ruang itu nggak pernah punya standar begitu. Tapi yang punya standar adalah bagaimana negara menjaga itu semua. Oke. Mau dia ruangnya di jalanan, mau dia di ruang digital, mau dia gayanya guling-guling, mau dia gayanya teriak-teriak, itu semua beragam. Tapi yang harus punya standar negara. Standarnya apa? Penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Makanya itu kita kan mengenal adanya pemenuhan, penegakan, perlindungan gitu di dalam hak asasi manusia. Jadi standar itu yang sama gitu. Nah, kalau cara orang menyampaikan itu pasti beragam. Dan negara harus punya kemampuan perkembangan zaman juga gitu. Jangan kaget dengan teknologi gitu. Jangan ini mengkritik menggunakan AI, nggak boleh ini. Nah, bukan. Tapi bagaimana negara punya pemahaman bahwa penggunaan kritik melalui AI juga bagian dari kebebasan berpendapat. Oke. Di episode berikutnya nanti kita akan kritik gitu ya. Iya. Kalau di sini kan gini, ini Oke. habis pasca putusan kita bahas ya. Banyak sebenarnya masalahnya kan. Siapa yang mau ngasih kesimpulan nih? Bang Yubi lah. Jadi dari tadi itu kameramen udah bilang, "Nih, habis waktunya," gitu kan. Oke, yuk. Kira-kira apa yang bisa menjadi pelajaran nih dari perjalanan hampir 8 bulan ya, 7 bulan lebih kan, proses hukum yang dijalani oleh teman-teman ini kan. Dan sebelumnya lu juga pernah menjadi kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia yang problemnya kurang lebih sama, ya kan. Kira-kira apa yang bisa Panji juga sekarang. Jadi sepertinya Yubi kebebasan berpendapat. betul, Yubi harap ini nanti kita akan kasih penghargaan yaitu Bengkel PD Award. Salah satunya buat Yubi Harhab. Alhamdulillahnya clean sheet 2 kali menang. Oke, 2 kali menang. Nanti Panji berarti kemungkinan ya kan belum ya? Masih Jangan proses, sampai masih sidang proses. lah. Jangan sampai sidang. Nggak usah berhenti Jadi situ segini aja. kalau misalnya autokritik kita ya terhadap penegakan hukum yang sifatnya itu tadi menangani kasus kebebasan berpendapat, berekspresi. Contohlah kasus-kasus kawan-kawan ini kan seharusnya. Iya. Oke. Eko nanti itu kesimpulan lu ya? Ya. Gini, dari awal kan kami ya, tim kuasa hukum Del Pedro dan Mujafar Salim dan 2 korban terdakwa lainnya gitu. Di awal kita konsisten mengatakan bahwa ini kriminalisasi. Iya. Para terdakwa ini adalah kambing hitam. Dikambing hitamkan. Dikambing hitamkan oleh sebut lo oleh siapa? negara, Oleh negara. oleh kekuasaan, oleh aparat penegak hukum. Oke. Yang saya yakin. Saya meyakini harus ada itu ya sih ya kan. Menurut keyakinan saya Ya, gitu. itu sebagai kambing hitam, dikambing hitamkan gitu. Nah, supaya apa? Supaya seolah-olah negara mampu mengatasi peristiwa kerusuhan di bulan Agustus tahun 2025. Tanda kutip nih, cuci tangan lah, nunjukin ke publik bahwa nih kami berhasil ya nangkap dalangnya. Tadi kan dibahas tuh pada terdakwa sebagai dalang. Nah, setidak-tidaknya sampai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tingkat pertama mengatakan mereka tidak terbukti. Maka pertanyaannya, jadi dalangnya siapa? Oke. Ya, Yang kan? harus jawab siapa? Nah, Ini kesimpulannya. Jangan lu nanya balik, gua nanya. Yang harus jawab siapa? yang harus jawab ya polisi lah. Ini kesimpulan yang menghasilkan rumusan masalah baru. Ya, jadi dalangnya siapa? Enggak, sebenarnya gini. Ah. Kan ada 6 lembaga HAM tuh yang udah inget kan dia mau bikin Sampai investigasi saya bebas nggak jadi-jadi sampai laporannya. sampai Pedro bebas nggak jadi. Gimana Iya. coba? Itu yang masalah. Ya, itu juga nggak rilis kan gitu. Nah, maksudnya dalangnya siapa kalau nggak bisa jawab? Kalau memang tidak ada dalangnya, maka artinya gerakan demonstrasi Agustus itu murni gerakan masyarakat kan? Iya, Apa yang membuat masyarakat itu melakukan demonstrasi secara besar-besaran? Oke. Itu kan ulah dari kebijakan mereka yang bermasalah.
Artinya Anda dalam mengeluarkan kebijakan harus hati-hati, harus benar, harus pro kepada nasib masyarakat, kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, keadilan buat masyarakat. Anda jangan joget-joget di saat perekonomian masyarakat itu sedang tidak baik-baik saja, sedang kesulitan. Anda jangan joget-joget menyambut tunjangan rumah Anda itu dinaikkan. Jangan, apalagi Anda itu wakil rakyat, bos. Wakil rakyat Anda joget-joget di atas penderitaan masyarakat. Nah, itu yang membuat masyarakat marah. Di dalam persidangan, itu terbuka kok dalam pembuktian. Mereka sampaikan, saksi anak ya, dia bilang, saya datang demo, itu ya memang saya dengar tuh, ada anggota DPR joget-joget gitu, saat masyarakat sedang susah. Ya, saya tanya kepada anak saksi, tanggapan kamu seperti apa? Ya saya kesal aja, kok mereka joget-joget kayak gitu. Nah, itu loh, hargailah gerakan masyarakat itu sendiri dalam memprotes kebijakan Anda yang bermasalah. Kalau memang tidak ada dalang dalam peristiwa Agustus 2025 itu. Kalau Anda ngotot itu ada dalangnya, cari siapa dalangnya. Anda berani nggak? Nah. Oke. Dan mirisnya ternyata orang yang joget-joget itu dipulihkan sekarang. Pulihkan. Eko Patrio, Iya. Sahroni, udah jabat lagi sekarang. Kalau Sahroni dia nggak joget-joget kan, dia bilang ada statement apa tuh? Oh dia pokoknya intinya ini blunder ya, ngomong kan? tolol ya. Iya, uya-kuya kan joget-joget. Oke, joget-joget dipulihkan kan. Iya. Adis Kadir malah jadi hakim MK tuh. Tapi konteksnya nggak joget-joget ya sih memang. Tapi dia ini nggak tahu ngitung-ngitungan. Iya, nggak maksudnya gini. Problemnya adalah mereka yang memprovokasi masyarakat tuh datang ke apa namanya demo tadi itu, malah justru sekarang itu ada yang dapat jadi hakim Sebelum kena delik. Sebelum kena delik. Maksudnya gini loh, kita ini sebagai masyarakat ya, kok jadi begini. Nah kawan-kawan ini 6 bulan mereka dapat jabatan, ya kan. Balik lagi, dipulihkan lagi namanya mereka itu kan yang joget-joget. Iya. Oke, kawan-kawan Bengkelpedio, nggak terasa udah hampir 1 jam cerita di balik layar apa yang terjadi di belakang hari-hari terakhir kawan-kawan menjalani proses hukum, kemudian sampai ke putusan bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini cerita-cerita yang mungkin tidak seperti cerita-cerita yang pernah diceritakan sebelumnya, tapi setidaknya ini jadi gambaran lah bahwa apa yang dilakukan kawan-kawan ini adalah bentuk dari komitmen mereka untuk gentleman. Apapun ekspresi pendapat itu bisa disampaikan dengan cara apapun. Kalau bahasa Pedro tadi itu, kanal itu bisa dipakai untuk menyampaikan ekspresi pendapat meskipun bentuknya beragam. Nah, kawan-kawan bengkel boleh pakai itu sebagai pijakan kira-kira untuk menyampaikan pendapat terutama kritik terhadap pemerintah. Jadi kawan-kawan Bengkelpedio tetap semangat, reparasi tanpa basa-basi. Makasih ya Mujafar. Jadi terakhir harus salaman. Salaman ya.